Selamat ya Pak. Bu, Anda hamil. Usia kandungan Anda sekarang sudah berjalan 2 bulan. Alhamdulillah, syukurlah, ucapku pada suami mendengar ucapan selamat dari dokter. Yang kabar itu memang sudah lama kami tunggu-tunggu. Dan ternyata bukan kami saja yang mendapatkan kabar tentang kehamilan, tapi tetangga dekatku juga sedang hamil. Hanya beda 1 bulan dari usia kandunganku. Awalnya semua berjalan seperti biasa, tidak ada hal yang aneh terjadi. Sampai akhirnya pada suatu malam, aku dan tetanggaku, sebut saja namanya Kak Mira, kami duduk-duduk santai di teras rumahku. Waktu itu sekitar jam 8 malam. Seperti biasa, kami bercerita seputar kehamilan sambil menunggu para suami kami yang waktu itu belum pulang kerja. Kak Mira sangat berantusias menceritakan tentang pengalamannya di saat dia melahirkan anak pertamanya. Lagi seru-serunya Kak Mira cerita, tiba-tiba aku mendengar, astagfirullahalazim, suara apa itu? Aku langsung melihat ke arah suara itu, tapi tidak ada apa-apa. Suara itu terdengar tak jauh dari tempat kami duduk. Aku tatap wajah Kak Mira, tapi Kak Mira kayaknya tak mendengar karena dia masih fokus pada ceritanya. Perasaanku mulai gelisah, mulai ada rasa takut dan bertanya-tanya, suara apa yang aku dengar tadi? Apa ketawanya kuntilanak? Ih, seketika bulu kuduku merinding. Aduh, gawat, suami Kak Mira udah pulang, sedangkan suamiku belum juga kelihatan batang hidungnya. Dalam hatiku, Dek, kakak pulang dulu ya. Itu suami kakak udah pulang. Besok kita sambung lagi ya. Iya kak, jawabku dengan sedikit ragu. Tak perlu menunggu waktu lama, aku pun langsung masuk dan mengunci pintu. Tiba-tiba suara HP-ku berbunyi. Ternyata panggilan itu dari suamiku. Ya mas, jam berapa pulangnya? Malam ini Mas nggak pulang. Mas lembur, lagi banyak kerjaan. Kamu nggak apa-apa kan malam ini sendirian? Iya mas, nggak apa-apa. Ya udah, kalau gitu hati-hati di rumah ya. Jangan lupa dikunci pintunya. Iya. Dengan segera aku langsung memastikan pintu dan jendela rumahku sudah terkunci semua. Lalu aku segera masuk ke kamar. Masih terngiang jelas suara ketawa tadi di telingaku, yang membuat aku semakin takut. Suara cekikikan itu seolah-olah merasa sangat bahagia. Mungkin karena melihat 2 orang ibu hamil duduk di luar malam-malam. Tak sampai di situ saja, gangguan malam itu ternyata berlanjut. Entah kenapa, malam itu aku merasa sangat kepanasan. Aku tak bisa tidur. Tubuhku rasanya gerah sekali, walaupun sudah menyalakan kipas. Akhirnya aku memutuskan untuk tidur di ruang tamu saja. Dengan perlahan aku tarik kasur kecil yang ada di dalam kamarku. Lalu ku taruh kasur itu pas di depan TV. Aku mencoba tidur lagi, tapi entahlah kenapa malam itu aku merasa sangat gelisah. Sekilas aku melihat TV yang saat itu dalam keadaan mati. Betapa terkejutnya aku.
Ketika melihat ada bayangan sosok perempuan di dalam TV itu, aku langsung menoleh ke arah bayangan itu. Tapi ternyata tidak ada apa-apa. Kembali aku menoleh ke arah TV. Bayangan itu sudah menghilang. Jantungku berdegup kencang. Aku mencoba menenangkan diri dengan membaca doa-doa yang aku bisa sambil mengelus-elus perutku. Alhamdulillah, tak lama aku pun mulai merasa tenang dan rasa ngantuk mulai menghinggapi mataku. Assalamualaikum. Terdengar suara suamiku yang tanpa kusadari sudah berdiri di depan pintu rumah. Waalaikumsalam, sahutku. Kulihat jam waktu itu menunjukkan pukul 7 pagi. Nanti malam mas kerjanya masuk malam lagi. Kata suamiku saat lagi sarapan. Aduh, bakal sendiri lagi nanti malam, batinku. Kenapa? Kok bengong? Kata suamiku yang heran melihat ekspresi wajahku. Hah? Gak apa-apa kok. Aku berusaha untuk menutupi. Aku tak mau menceritakan apa yang kualami tadi malam. Aku hanya tak mau membuat suamiku khawatir. Akhirnya malam pun tiba. Suamiku berangkat kerja sekitar jam 8 malam. Setelah suami hilang dari pandangan, aku pun cepat-cepat masuk dan mengunci semua pintu dan jendela. Malam itu sangat sepi karena Kak Mira pergi ke rumah mertuanya. Lalu aku duduk di ruang tamu dan menonton TV. Tak lama rasa ngantuk pun datang. Aku pun memutuskan untuk langsung tidur. Sebenarnya masih ada rasa takut apabila teringat kejadian kemarin malam. Baru saja aku berbaring di kamar, aku mendengar seperti ada yang mengetuk-ngetuk. Tapi jujur saja, suara itu membuat aku sedikit lebih tenang. Berarti di luar sana masih ada orang yang beraktivitas. Aku pun mencoba untuk tidur. Di tengah tidurku, seperti ada yang menangis. Apa itu suara Kak Mira? Tapi tadi katanya mau menginap di rumah mertuanya. Apa nggak jadi ya? Terus kenapa dia nangis malam-malam gini? Tapi suara itu bukan dari arah rumah Kak Mira. Suara itu seperti dari arah dapurku. Astagfirullahalazim. Tangis siapa itu? Badanku mulai kaku. Aku mulai berkeringat, tapi tak berani bergerak. Jantungku berdegup begitu kencang. Mulutku komat-kamit membaca doa. Perlahan-lahan suara itu makin menjauh, lalu menghilang. Dan tanpa kusadari, akhirnya aku pun tertidur. Hingga aku kaget ada yang mengetuk pintu rumahku. Ternyata hari sudah pagi dan yang mengetuk pintu ternyata suamiku. Kulihat jam saat itu sudah pukul 7. Bergegas aku keluar untuk membukakan pintu. Baru bangun? Tanya suamiku. Iya, tadi malam gak bisa tidur. Kenapa? Tadi malam rasanya gerah banget, padahal kipas sudah dinyalakan, jawabku. Lagi-lagi aku tak mau menceritakan apa yang aku alami tadi malam. Kulihat ke rumah sebelah ternyata masih sepi. Kak Mira belum pulang juga. Berarti suara tadi malam memang bukan suara Kak Mira. Lalu suara siapa itu?
Dalam hatiku bertanya-tanya. Hari itu kujalani seperti biasanya. Di saat lagi makan siang, Mas nanti masuk malam lagi. Iya, kerjaannya masih belum selesai. Mungkin sekitar 2 malam lagi. Waduh, berarti aku masih tetap sendirian 2 malam ini. Batinku, kami tak punya saudara yang bisa aku kunjungi. Kak Mira dan suaminya lah yang kuanggap seperti saudara. Kapan ya Kak Mira pulang? Rasa hati ini sebenarnya sudah tak sabar untuk bercerita pada Kak Mira tentang kejadian yang kualami 2 malam ini. Hingga sore hari pun belum ada tanda-tanda Kak Mira bakal pulang. Setelah jam 8 malam, suami pun kembali berangkat kerja. Seperti biasa, aku mengantarkan suami hingga ke teras rumah. Lalu setelah itu tergerak hati untuk duduk-duduk di teras. Karena angin malam itu terasa sangat sejuk dan suasana malam yang sunyi rasanya membuat hatiku merasa sangat damai saat itu. Tina, lagi santai nih. Tiba-tiba Bu Dharma menyapaku. Iya nih Bu, jawabku sambil tersenyum ke arah Bu Dharma. Mau kemana Bu? Ini mau ke warung. Anak-anak minta dimasakin mie, jawab Bu Dharma sambil berlalu. Tak lama kemudian Bu Dharma lewat lagi. Tina belum masuk juga. Gak baik loh, lagi hamil, duduk di luar malam-malam gini. Iya Bu, bentar lagi, jawabku. Sambil berjalan Bu Dharma melihat ke arah dalam rumahku. Oh, ada teman rupanya, kata Bu Dharma tiba-tiba. Spontan aku langsung merasa heran dengan perkataan Bu Dharma tadi. Aku terdiam. Teman? Siapa? Tak ada siapa-siapa di rumahku, tanyaku dalam hati. Aku pun langsung masuk dan mengunci pintu. Mungkin Bu Dharma salah lihat kali, pikirku. Bu Dharma ini ada-ada saja. Kata-katanya membuat aku semakin takut. Lalu malam itu aku memutuskan untuk tidur di depan TV lagi. TV ku biarkan saja menyala sepanjang malam dengan suara yang agak pelan, agar aku tidak terlalu merasa takut. Aku merasa sangat ngantuk. Ku peluk guling yang ada di sampingku. Belum lagi aku tertidur, antara masih setengah sadar, aku merasa seperti ada seseorang yang sedang berdiri di dekat pintu kamar. Astagfirullahalazim, kataku sambil membuka mata. Lalu sosok itu langsung menghilang. Aku menarik napas panjang. Mungkin itu hanya perasaanku saja, karena kepikiran sama omongan Bu Dharma tadi. Lalu aku kembali mencoba untuk tidur sambil membaca doa-doa yang aku bisa. Syukurlah aku pun bisa tidur nyenyak sampai pagi. Pagi itu aku mau belanja ke warung karena stok di kulkas sudah habis. Di saat aku sedang membayar belanjaanku, sudah selesai belanjanya Tin? Tiba-tiba ada suara Bu Dharma dari belakangku. Iya nih Bu, cuma beli udang aja. Oh iya, emang siapa yang datang ke sini? Saudaramu apa saudara dari suamimu? Tanya Bu Dharma. Siapa Bu? Saudara siapa? Tanyaku heran. Perempuan yang tadi malam, tegas Bu Dharma. Bu, jangan bercanda.
Tadi malam tuh aku sendiri, nggak ada siapa-siapa di rumahku. Serius? Iya bu, tak ada siapa-siapa di rumahku. Suamiku kerja malam. Jadi siapa yang kulihat tadi malam? Aku melihat ada orang yang duduk di ruang tamumu sambil menonton TV. Jelas Bu Dharma. Aduh Bu, jangan buat aku makin takut. Masalahnya sudah 3 hari ini aku memang merasa ada yang gak beres, kataku sambil menceritakan apa yang terjadi. Wah, kalau gitu lebih baik kamu adakan pengajian di rumahmu, kata pemilik warung. Takutnya nanti ada apa-apa loh dengan kehamilanmu, sambungnya lagi. Aku berpikir benar juga apa yang dikatakan pemilik warung ini. Apalagi aku lagi hamil, anak yang pertama lagi. Kata orang hamil anak pertama memang disukai oleh makhluk halus. Akhirnya, demi keselamatan anak yang ada dalam kandunganku, aku memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada suami. Lalu suami pun menyetujui untuk mengadakan pengajian. Ada kelanjutan dari cerita ini. Gangguan kembali datang di saat aku akan melahirkan. Jadi ditunggu videonya ya. Oke, jadi jangan lupa di subscribe, like, dan komennya ya. Dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan. Assalamualaikum.